Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Febri Wiraningrum, yang kedua Fitria Lusianti, Hani Nuril Iksan Nasrullah, dan Inta Kirana Fikri ingin menjelaskan terkait dengan perjalanan pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia sendiri memiliki perjalanan yang sangat panjang. Salah satunya diawali dengan adanya politik pendidikan kolonial di zaman VOC dan Hindia Belanda. Pada zaman VOC dan Hindia Belanda, tidak semerta-merta mereka itu hanya datang ke Indonesia untuk menjajah atau mengambil sumber daya alamnya maupun memanfaatkan sumber daya manusia. Mereka di Indonesia juga menerapkan pendidikan. Namun, pendidikan yang diselenggarakan itu hanya sebatas untuk politik saja. Pada masa itu, sistem pendidikan di zaman VOC dan Hindia Belanda, yaitu antara lain pendidikan dan pengajaran diserahkan ke pendeta Kristen. Jadi, yang memegang peranan pendidikan itu adalah para pendeta Kristen. Yang kedua, rakyat diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung, akan tetapi hanya sepenuhnya saja untuk mendidik pembantu dalam usaha pemerintah Belanda. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan yang diterapkan itu hanya untuk mengambil keuntungan pada pemerintahan Hindia Belanda. Yang selanjutnya yaitu bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten yang tujuannya untuk membentuk pegawai. Jadi di beberapa daerah di Indonesia, bupati selain sebagai kepala pemerintahan, juga mendirikan sekolah-sekolah kabupaten yang tujuannya untuk merekrut pegawainya. Jadi balik lagi kepada politik. Jadi pendidikan itu untuk dengan tujuan berpolitik. Selanjutnya, sekolah Bumi Putra yang terdapat 3 kelas. Jadi Bumi Putra itu siapa? Bumi Putra itu ialah anak-anak Indonesia. Jadi warga lokal Indonesia. Yang selanjutnya memberikan pelonggaran kepada anak-anak Indonesia untuk masuk ke sekolah Europees Legal School yang diperuntukkan hanya untuk calon peserta didik dokter Jawa. Jadi yang hanya bisa masuk ke Europees Legal School itu hanya orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang Jawa atau orang-orang Indonesia yang telah memiliki jabatan tinggi di pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu zaman etik dan kebangunan nasional atau bisa disebut dengan zaman kebangkitan nasional. Itu dimulai pada tahun 1900 hingga zaman penjajahan Jepang 1945. Nah, pada zaman etik dan kebangunan nasional ini, sistem pendidikan masih menunjukkan sifat intelektualitas, individualis, dan materialistis, yaitu hampir sama dengan pada masa VOC dan Hindia Belanda. Tahun 1900 muncul cita-cita Raden Ageng Kartini yang mengandung jiwa nasionalis. Nah, pelan-pelan itu muncul beberapa tokoh yang menyisipkan atau memperjuangkan pendidikan nasional Indonesia yang dengan memasukkan jiwa nasionalis atau jiwa revolusioner. Selanjutnya tahun 1908 muncul cita-cita dokter Wahidin Sudirohusodo yang sedang membayangkan pendidikan dengan aliran kultural. Kalau yang di zaman VOC itu hanya beraliran politik, tetapi pada zaman etik ini sudah muncul pemikiran-pemikiran yang beraliran kultural, yaitu selain memandang politik juga mementingkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun sistem pendidikan belum berubah. Sistem pendidikannya itu belum berubah 100% karena masih ada pengaruh-pengaruh dari Hindia Belanda. Nah, selain adanya dua pemikiran dari tokoh ini, dari Raden Ageng Kartini dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada masa zaman etik dan kebangunan nasional ini muncul sekolah-sekolah yang bisa yang warga lokal Bumi Putra itu bisa masuki sekolahnya, seperti Skopia, yaitu sekolah kedokteran, ada Mulo, terus ada ILOF dan lain sebagainya. Selanjutnya pada zaman bangkitnya jiwa merdeka. Nah, kita ketahui di sini terdapat gambar sosok pejuang pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, bangkitnya pendidikan nasional di Indonesia itu diawali pada masa perjuangan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1950 didirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa sendiri itu merupakan sebuah
perguruan tinggi atau yayasan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Berdirinya perguruan tinggi siswa di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kelapa, dan Maluku merupakan langkah-langkah perjuangan pendidikan nasional Indonesia, merupakan awal-awal perjuangan pendidikan di Indonesia. Nah, sistem dari Taman Siswa sendiri ini yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu sekolah berdasarkan keagamaan, yaitu pada masa itu ada agama Islam, Kristen, dan Katolik. Yang selanjutnya di dalam pembelajaran masukkan pembelajaran semangat revolusi. Mengapa dimasukkan pembelajaran semangat revolusi? Perlu diketahui pada masa tahun 1920 Indonesia sendiri kan masih pada masa penjajahan Hindia Belanda. Nah, kenapa semangat revolusi dimasukkan? Agar masyarakat Indonesia atau anak-anak Indonesia itu memiliki semangat untuk bangkit agar tidak terbelenggu oleh para penjajah. Yang selanjutnya, gerakan pendidikan sejalan dengan gerakan politik. Jadi, tidak hanya bukan politik, jadi gerakan pendidikan juga seimbang dengan semangat-semangat revolusi. Jadi, pada masa Ki Hajar Dewantara ini, tidak hanya pada gerakan politik, tetapi pendidikan itu juga dimasukkan mengenai masalah kultural atau budaya. Ki Hajar Dewantara sendiri sudah sangat terkenal dengan semboyannya, yakni Ing Ngaso Song Tuladha Ing Madya Mangarsa Tetburi Handayani, yaitu yang dimaksud di depan memberikan contoh, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dorongan. Itulah merupakan semboyan dari pendidikan nasional di Indonesia. Selanjutnya adalah pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya dan ditujukan untuk keperluan kehidupan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap bangsa di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan kurikulum pendidikan nasional. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik di Indonesia. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia antara lain, yang pertama adalah kurikulum 1947 atau yang disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang lahir di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Awalnya, kurikulum ini memakai istilah dari bahasa Belanda yang artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan pada kurikulum ini lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan dengan Pancasila. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Penyempurnaan ini pada tahun 1952 atau yang dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang menonjolkan bahwa pelajaran harus berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Nah, pada jenjang SD ini dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan karya, serta moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan,
emosional, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya adalah kurikulum 1968, di mana lahir akibat perubahan politik dari orde lama menuju ke orde baru. Pada kurikulum ini, pembelajaran lebih teoritis. Selanjutnya adalah kurikulum 1968 yang menekankan bahwa pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien. Pada kurikulum ini dapat kita lihat bahwa pembelajaran itu lebih efektif dan lebih efisien, yang mana peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah lahirnya dipengaruhi oleh perubahan manajemen pendidikan, yaitu manajemen by objective atau bisa disingkat dengan MBO. Kurikulum ini ditetapkan oleh MPRS, yaitu Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara. Setelah itu, tujuan pendidikan adalah lebih ditekankan pada manusia yang memiliki jati diri Pancasila yang sejati, kuat, sehat, dan membentuk kecerdasan serta keterampilan jasmani, moral, serta budi pekerti dalam keyakinan yang masing-masing dalam beragama. Setelah itu, pembelajaran pada kurikulum ini jauh lebih efektif dan teoritis. Selanjutnya dikatakan satuan pembelajaran, yaitu pembelajaran setiap satu pokok bahasan itu direncanakan. Kemudian tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksi umum atau TIU dan tujuan instruksi khusus atau TIK. Kemudian kurikulum berkembang menjadi kurikulum 1984, yang mana dalam kurikulum ini menekankan pada proses skill approach, kemudian siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Kemudian yang ketiga, yaitu mulai dikenal istilah atau cara siswa belajar aktif atau CBSA, atau Studi Active Learning atau SAL. Kemudian berkembang lagi menjadi kurikulum 1994, yaitu kurikulum 1994 ini banyak menambah pelajaran, terutama materi pembelajaran muatan lokal. Serta dalam kurikulum ini juga dikenal dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Saya juga pernah mengalami kurikulum KTSP. Nah, kemudian mengintegrasi nilai-nilai Pancasila. Jadi dalam kurikulum ini kita diharapkan untuk dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pendidikan karakter melibatkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif. Pada kurikulum 1994 ini, peserta didik diharapkan dapat melakukan atau menerapkan etika, sikap positif. Kemudian, sekolah lebih diberi kebebasan dalam menentukan metode pengajaran dan penilaian yang sesuai. Setelah itu, juga terdapat dua penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Lalu, guru menjadi fasilitator. Sebagai fasilitator, guru bisa mengajarkan atau menerangkan beberapa materi kepada murid dengan metode ceramah. Saya menjelaskan tentang kurikulum 2004, yaitu pendekatan dalam kurikulum 2004 yaitu menggunakan pendekatan kontekstual dan pendekatan keterampilan. Untuk pendekatan kontekstual yaitu relevansi pembelajaran dengan lingkungan sekitarnya. Untuk pendekatan keterampilan yaitu fokusnya untuk keterampilan siswa, bukan hanya pengetahuan saja. Untuk integrasi mata pelajaran yaitu semua mata pelajaran diintegrasikan menjadi satu dan agar menciptakan pemahaman yang holistik. Selanjutnya yaitu penekanan pada pembentukan karakter siswa. Dalam kurikulum 2004 ini yaitu berusaha membentuk karakter siswa melalui pendidikan nilai, moral, dan sikap.
Selanjutnya yaitu mendorong pembelajaran aktif. Dalam kurikulum 2004 ini siswa dituntut untuk aktif, baik melalui diskusi, kerja kelompok, yaitu pengembangan sikap ilmiah, mendorong siswa untuk mengembangkan sikap ilmiah melalui penelitian dan eksperimen, sehingga mereka terbiasa berpikir kritis dan analis. Terus penggunaan media teknologi dalam pembelajarannya untuk meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan potensi siswa secara menyeluruh yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotoris. Kesimpulan dari kurikulum 2004 yaitu untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang kompeten, berkarakter, dan mampu berkontribusi positif di masyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini fokus pada pencapaian kompetensi yang harus dimiliki siswa, yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik dan pendekatan tematik. Pendekatan saintifik yaitu menggunakan metode ilmiah dalam pembelajaran, mendorong siswa untuk mengamati, bertanya, dan menganalisis informasi secara kritis. Pembelajaran tematik yaitu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, sehingga membantu siswa memahami keterkaitan antara konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter, yaitu mengembangkan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral, menjadikan siswa tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak baik. Selanjutnya yaitu pembelajaran inklusif, memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar bersama dalam satu lingkungan yang mendukung. Yang selanjutnya itu penekanan pada literasi dan numerasi, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa sebagai dasar untuk memahami informasi dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Dalam pembelajarannya yaitu guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terus selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran aktif, mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar melalui diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi. Penilaian yaitu penilaian formatif, menggunakan penilaian yang berkelanjutan untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Tapi yaitu peningkatan kreativitas dan kritisisme, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis siswa, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia yang terus berubah. Dari kurikulum 2013 yaitu dirancang untuk menghasilkan siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan dan karakter yang kuat untuk bersaing di era global. Masa Merdeka Belajar pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2019. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Seiring waktu, implementasi dan pengembangan kurikulum Merdeka ini dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Ada ciri khas kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel dan otonomi sekolah. Jadi, kurikulum Merdeka ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di masing-masing sekolah. Terus yang kedua ada ciri khasnya pendidikan karakter dan soft skill. Jadi di kurikulum Merdeka ini menekankan pembentukan karakter dan pengembangan soft skill, keterampilan seperti kreativitas, kolaborasi, kritis, dan komunikasi. Yang ketiga, ciri khasnya yaitu pembelajaran kontekstual. Jadi di kurikulum Merdeka ini mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka dapat lebih mudah mengaitkan konsep pembelajaran dengan pengalaman praktis. Selanjutnya ada penekanan pada teknologi digitalisasi. Jadi kurikulum Merdeka ini mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan digital siswa. Selanjutnya penilaian formatif dan portofolio. Jadi kurikulum Merdeka ini menekankan penggunaan penilaian formatif secara berkelanjutan dan pengembangan portofolio sebagai bentuk penilaian komprehensif kemajuan siswa. Kemudian ada pembelajaran inklusif. Jadi
mendorong praktek pembelajaran inklusif yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian pemberdayaan siswa. Jadi di kurikulum Merdeka ini mendorong pemberdayaan siswa dalam proses pembelajaran, termasuk partisipasi mereka dalam merancang jalannya pembelajaran. Kemudian ada pelibatan orang tua dan masyarakat. Jadi kurikulum ini juga melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra dalam pendidikan. Kurikulum Merdeka ini juga mengakui peran penting mereka dalam mendukung pengembangan anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah penyederhanaan struktur kurikulum. Jadi upaya untuk menyederhanakan struktur kurikulum agar lebih mudah dipahami. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia ini menyesuaikan dengan perubahan zaman, sehingga siswa atau peserta didik mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, dan kurikulum mampu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik pada zamannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Tetap semangat. Terima kasih.